RF News. Like and subscribe. Diberhentikan tanggal berapa nih Sandi? 31 nih Bang. Tanggal 2 nih. Oh, tanggal 31 Desember diberhentikan. Sandi sampai tanggal 31 ini bekerja dan dia tidak pernah tahu ada yang begini-begini. Sampai kemarin Tiba-tiba ini ada surat via pos. Ini jarang sekali terjadi atau malah tidak pernah terjadi pemberhentian lewat pos apa nih? Pos tercatat. Gitu. Padahal orangnya ada di kantor. Begitu. Jadi ini adalah kelakuan yang nggak benar dari pimpinannya Sandi Damkar ini. Gitu. Ya. Nah, dia nggak ada peringatan juga. Mau diberhentikan atau enggak nggak ada peringatan. Dan satu hal lagi, dia sudah bekerja selama 10 tahun. Selama 10 tahun ini evaluasinya dia baik aja, tiba-tiba tahun ke-10 dia diberhentikan. Ini satu pertanyaan yang rasanya ini bukan persoalan bahwasannya kondit atau kinerja, karena Sandi itu sudah sampaikan dia masuk terus. Kedua, dia juga bekerja ada terus, jarang absen, malah nggak pernah absen kan? Ya, kan? sakit pun saya sakit tetap masuk. Nah, tapi dia diberhentikan. Nah, kemudian Sandi ini termasuk yang vokal membuka semua apa-apa yang kecurangan yang terjadi di dalam Damkar. Nah, ini dia ini. Jadi rasanya ada 3 orang personil yang diberhentikan, salah satunya Sandi. 2 memang indisipliner karena jarang masuk. Tapi yang satu ini masuk terus, membongkar juga, berguna juga bagi masyarakat Kota Depok, berguna juga bagi Indonesia ya, tapi diberhentikan. Nah, ini yang kemudian bukan lagi menjadi pertanyaan, ya, kita malah menganggap ini adalah suatu tindakan tidak suka dari pimpinannya dia, pimpinan Sandi ini. Jadi yang akan kita kejar adalah pertama, ini kita mempermasalahkan pemberhentian Sandi dengan cara yang seperti ini. Itu satu. Yang kedua, kita akan kejar siapa di balik ini. Apakah si pimpinannya langsung ataukah ada siapa atau ada kelompok lain yang nggak suka dengan Sandi. Jadi rasanya pemberhentian Sandi ini lebih kepada rasa kebencian dari satu orang, satu kelompok atau beberapa orang yang kemudian dirugikan oleh tindakan Sandi yang membongkar kasus-kasus korupsi yang ada di Damkar. Nah ini akan kita kejar dengan secara hukum ya. Tentunya kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Yang kedua, kami akan minta ini kepada wali kota. Tapi nggak mungkin wali kota yang sekarang yang sedang menjabat karena sudah basi ya. Wali kota sekarang udah abaikan saja. Jadi nanti ketika ada penjabat atau ada wali kota baru, kami akan minta supaya memperhitungkan posisi Sandi yang sudah berjasa selama ini kepada masyarakat Kota Depok, kepada pengurusan kebakaran, kemudian faktor disiplinnya dia juga kita hargai, kemudian diberhentikan, bahasanya dipecat dengan surat seperti ini ya. Jadi ini yang kemudian akan kita kejar. Kemudian sebaliknya, kami bahkan menduga yang tidak profesional atau yang tidak cakap dalam bertindak sebagai pegawai di Damkar adalah pimpinannya sendiri. Pimpinan sendiri yang tidak mengerti bagaimana menilai orang atau menilai pegawai, mana yang bagus, mana yang tidak. Jadi ini pimpinan sendiri yang menilai ini atau yang memecat ini yang terkesan bodoh. Karena orang yang sangat dihargai oleh masyarakat Kota Depok karena keberaniannya ini kemudian diberhentikan. Jadi ini terkesan bodoh. Makanya nanti kalau nanti ada wali kota baru, kami akan minta ini digeser. Orang-orang seperti ini tidak layak, pimpinan seperti ini tidak layak bekerja di Kota Depok. Digeser aja. Saya akan kejar orang-orang seperti ini. Jadi pimpinan seperti ini memang nggak layak. Tidak ada ukuran yang jelas, kemudian parameternya tidak ada, indikatornya tidak ada. Orang yang kemudian bekerja secara disiplin, menceritakan banyak hal yang terbuka sehingga kita bisa tahu, kemudian borok-boroknya Damkar dibuka, dipecat. Oh, ini berarti faktor like and dislike. Ini pasti faktor like and dislike. Tidak lagi kita menduga. Ini udah pasti begitu. Makanya kami akan kejar sampai orang tersebut diganti. Nah, ini janggal nggak sih setelah 10 tahun tapi baru dirasa tidak ada standar kerja yang baik? Bukan janggal lagi, ini udah ngawur. Orang sudah 10 tahun baru dievaluasi bilang nggak baik. Padahal 10 tahun kerjanya bagus. Begitu. Idealnya seperti apa? Idealnya orang 3 bulan percobaan nggak bagus diberhentikan. Kan begitu. Nah ini orang sudah kerja bagus selama sebulan diberhentikan. Bagaimana tanggung jawab kita masyarakat yang dimana orang sudah berjasa buat bangsa, buat negara, buat masyarakat Kota Depok, tiba-tiba diberhentikan. Makan apa dia? Persoalannya kan gitu. Ini kan jadi persoalan suka dan tidak suka. Jadi kita bisa beranggapan yang salah bukan Sandinya, tapi yang salah adalah orang yang mencatnya dan
pihak-pihak yang berada di belakang orang yang memecat ini, si pelakunya. Ini akan kita kejar. Secara regulasi untuk tidak memperpanjang kontrak itu ada nggak sih Bang, berapa hari atau berapa bulan sebelumnya ada pemberitahuan? Ya, di Undang-Undang Tenaga Kerja ada kepatutan. Walaupun ini dia tenaga kontrak atau honorer di wilayah pemerintahan, tapi sedikit banyak sama dengan yang ada di wilayah Undang-Undang Tenaga Kerja, yaitu paling tidak kalau dia diberhentikan setidak-tidaknya 1 bulan sebelumnya sudah diberitahukan. Ini sama sekali nggak ada diberitahukan, sehingga tiba-tiba lewat pos. Ini namanya kan kegilaan. Kegilaan yang dilakukan oleh seorang pimpinan. Kita nggak tahu siapa ini pimpinan ini kan, tapi ini wajib diganti pimpinannya. Pak, ini kan yang kemarin juga dilayangkan lewat pos, padahal juga sebenarnya kan dia ada di kantor. Ini aneh nggak sih pembuatan? Ya bukan aneh lagi, namanya tetap ngawur, begitu. Jadi di atas janggal, di atas aneh adalah ngawur. Jadi pimpinan ini ngawur. Saya juga komunikasi sama pimpinan-pimpinan damkar yang di luar daerah, Mbak, seperti di Semarang, Pak Ade Bakti, dan pimpinan-pimpinan yang lain di Jakarta. Seharusnya kalau untuk perpanjang kontrak itu jangan bulan Januari, Desember, sebelum Januari. Buktinya anak-anak kan kemarin sebenarnya anak-anak mau bikin aksi, sekarang mau kerja, tapi saya nggak mau, Mbak. Nggak mau, saya bilang ya anak-anak, lu tanda tangan aja. Sekarang anak-anak tanda tangan di Merdeka, aturan anak-anak semuanya mau kesini. Saya bilang nggak usah, jangan, takutnya nanti mereka yang kena ditandain. Mungkin ada wartawan saksinya tadi anak-anak pada ngumpul. Saya cuma bilang ya jangan, nanti mereka yang ditandain. Bakal ada petisi nggak sih untuk mendukung Sandi? Nanti kita bikin petisi. Tapi teman-teman juga bantu juga bikin petisi itu kan. Nanti kita akan bikin petisi kepada masyarakat Kota Depok secara khusus ya. Petisi pembelaan terhadap Sandi. Kita buka aja nanti secara IT kita bisa buka ya. Nanti RF News. Like and subscribe.